Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Khairuro dengan NIM 21070266067 dari kelas 2 C Gizi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi sistem endokrin. Sistem endokrin sendiri adalah kumpulan dari kelenjar yang menghasilkan hormon. Sistem tersebut menggunakan hormon-hormon untuk pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, dan respons terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Nah, fungsi dari kelenjar endokrin yaitu yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan dalam tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol serta merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, kemudian mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat tarang, vitamin, mineral, dan air. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kelenjar-kelenjar yang ada pada sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Hipotalamus itu terletak di dasar otak. Hipotalamus ini menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, nafsu makan, dan rasa haus, tidur, suasana hati, dan pelepasan hormon-hormon dari kelenjar lain. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan menuju ke kelenjar hipofisis melalui arteri. Hipotalamus ini juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu juga, letaknya yang berada di tengah bagian bawah otak memiliki peran penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Kemudian, kelenjar hipotalamus itu berfungsi sebagai pelepasan berbagai hormon yang berfungsi dalam menjaga kondisi tubuh, mengontrol suhu tubuh, mengontrol dari asupan makanan dan air, lapar dan haus, mengontrol rasa takut, mengatur siklus tidur, serta mediasi tanggapan emosional. Yang kedua ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis berada di bawah otak dan tepatnya di bawah hipotalamus dan biasanya berukuran tidak lebih besar dari kaca polong. Kelenjar hipofisis ini dianggap sebagai kelenjar kontrol utama yang mengontrol banyak fungsi kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Yang ketiga, kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kedua kelenjar ini terletak di bagian depan leher. Nah, untuk kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon-hormon yang berhubungan dengan pembakaran kalori dan detak jantung. Tiroid ini berfungsi yang pertama meningkatkan metabolisme tubuh, menyebabkan sistem kardiovaskuler menjadi lebih peka terhadap saraf simpatik, meningkatkan detak jantung, merangsang formasi sel darah merah untuk meningkatkan pengiriman oksigen, mempertahankan kepekaan normal pusat pernafasan, serta merangsang pertumbuhan kerangka pada anak-anak. Sedangkan kelenjar paratiroid ini berfungsi untuk mengontrol jumlah kalsium dalam tubuh. Kelenjar paratiroid berukuran sangat kecil dan berdekatan dengan kelenjar tiroid. Nah, paratiroid ini menghasilkan hormon yang dinamakan hormon paratiroksin. Fungsi dari hormon paratiroksin itu mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan mengendalikan pembentukan tulang. Kelenjar paratiroid dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hipoparatiroid itu menyebabkan kejang otot. Yang kedua, hiperparatiroid menyebabkan tulang abnormal, tulang rapuh, dan mudah patah, serta batu ginjal. Yang keempat dinamakan dengan kelenjar timus. Timus ini berada di bagian atas dada dan menghasilkan sel-sel darah putih yang melawan infeksi dan menghancurkan sel-sel abnormal. Fungsi dari kelenjar timus itu yang pertama mengaktifkan pertumbuhan badan. Bila kekurangan kelenjar timus menderita kretinisme atau kekerdilan, dan bila kelebihan menimbulkan gigantisme atau raksasa.
Yang kedua, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Yang ketiga, mengatur imunitas tubuh. Yang keempat, mengatur pertumbuhan sel limfosit atau melawan infeksi. Itu merangsang produksi antibodi oleh limfosit lainnya. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas setiap ginjal. Mereka menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin yang bereaksi terhadap stres, menjaga tekanan darah, serta mengatur metabolisme. Kelenjar adrenal itu dibagi menjadi dua lapis. Yang pertama medula adrenal serta korteks adrenal. Pada medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin serta hormon androgen. Nah, fungsi dari medula adrenal itu mempercepat glikolisis, meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernapasan, dan meningkatkan produksi gula darah di hati. Yang kedua, korteks adrenal. Korteks adrenal itu menghasilkan hormon. Yang pertama, hormon kortison atau antiedison, hormon glukokortikosteroid, hormon kortisol, hormon aldosteron, hormon kortikosteron, serta hormon mineralokortikoid. Kemudian ada kelenjar pankreas. Pankreas ini merupakan organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi. Yang pertama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas ini terletak di bagian belakang lambung, dan pankreas ini menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Yang selanjutnya adalah ovarium. Ovarium itu merupakan salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kenari, yang fungsinya untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Ovarium itu terletak di kedua sisi rahim wanita. Ovarium mengandung sel-sel telur yang diperlukan untuk reproduksi dan juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, materi yang terakhir ada kelenjar testis. Testis ini berada di dalam kantong yang bergantung di luar tubuh laki-laki. Testis itu menghasilkan testosteron dan sperma. Hormon testosteron ini berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria seperti kumis, janggut, bulu dada, jakun, serta membesarnya suara. Sistem endokrin ini memiliki peranan penting bagi tubuh kita. Gangguan dari sistem endokrin dapat dikelompokkan menjadi ketidakseimbangan hormon ketika kelenjar tidak menghasilkan jumlah hormon yang tepat, dan lesi pada sistem endokrin yang mungkin mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Berbagai faktor lainnya termasuk penuaan, penyakit dan kondisi tertentu, stres, lingkungan, dan keturunan. Gangguan ini dapat menyebabkan berbagai masalah endokrin yang umum, seperti diabetes, gangguan tiroid, gangguan hipofisis, kegemukan atau obesitas, tulang keropos atau osteoporosis, dan disfungsi seksual. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.